Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam berkumandang tahmid, takbir dan tasbih, mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ini mengandung 3 perintah. Yang pertama, walitukmilul iddata, hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya. Walitukabbirullah, hendaklah kamu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala atas apa? Alama hadakum, atas hidayah atau petunjuk kepada kita semuanya. Dengan tujuan apa? La'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini menandakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan, maka tadi malam sampai pagi hari ini kita diperintah untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita menjadi orang-orang yang bersyukur? Karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Sebab apa? Dengan bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam surah Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika Tuhan kalian memaklumkan, ketika engkau bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatku. Ketika engkau kufur, inna adabi lasyadid,
sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, syukur adalah dengan hati, lalu dengan lisan dan dengan perbuatan. Asyakuru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarihi walhamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur itu wujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita, yaitu ditandai dengan hati. Hati kita meyakini bahwasannya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada yang lain. Lalu kita ucapkan dengan lisan kita walhamdulillah. Lalu dengan apa lagi? Wal jawarihi, dengan anggota tubuh kita. Walhamdulillah yakunu, sedangkan ucapan alhamdulillah yakunu itu hanya sekedar di lisan kita saja. Berarti ucapan alhamdulillah belum cukup bila tidak disertai dengan keyakinan di dalam hati kita dan mentasarufkan atau mewujudkan dengan perbuatan anggota badan kita. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Thariq Al-Hijrataini, beliau mengatakan syukur hakikatnya as-sana'i 'alan ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Syukur itu yaitu meyakini atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, serta wa mahabbatuhu, menyayangi nikmat itu. Setelah itu apa? Wal 'amalu bi ta'atihi, kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita dicukupi rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, meyakini dalam hati, dan harus dilakukan, diwujudkan dengan perbuatan anggota badan kita. Contohnya dengan apa? Senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat jika sudah sesuai kholnya atau nisabnya, lalu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dan yang terakhir haji bila mampu dari segi materi maupun fisik kita. Itulah salah satu bentuk wujud wal jawarihi, syukur yang kita wujudkan dengan anggota badan kita. Tetapi ada satu yang disampaikan oleh Al-Imamu Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bahwasannya syukur yang paling tinggi tingkatannya yaitu syukur dengan amal atau sedekah. Disebutkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau ada suatu kisah yang dituliskan di dalam kitab tersebut, dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran namanya 125 kali, sedangkan Nabi Isa alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran 25 kali. Adapun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Nabi Musa mempunyai gelar Ulul Azmi. Apa Ulul Azmi? Nabi yang paling tabah, paling sabar ketika menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa juga mempunyai gelar Kalimullah. Apa Kalimullah? Yaitu Nabi yang langsung bisa berdialog atau menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, maka Nabi Musa langsung melalui Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril. Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdialog, ya Allah, saya sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Engkau perintahkan.
Mestinya ada ya Allah ibadah itu satu yang paling Engkau cintai ya Allah yang pernah aku laksanakan. Lalu Nabi Musa pun menjawab dengan sendirinya, apakah solatku ya Allah yang paling Engkau cintai? Ibarat kita kalau dimasakkan seorang istri, maka pasti ada masakan seorang istri yang paling kita senangi. Seperti halnya ibadah, pasti Allah akan ada yang paling dicintai dari ibadah-ibadah seorang hamba. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, apakah solat saya ya Allah yang paling Engkau cintai? La solata laka. Bukan Musa, solatmu hanya untuk dirimu sendiri. Dengan engkau solat Musa, maka engkau akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Dirikanlah solat karena solat mencegah perbuatan keji dan mungkar bila kita solat sesuai dengan syariat. Kalau bukan solat saya ya Allah yang paling Engkau cintai ya Allah, Nabi Musa melanjutkan pertanyaannya kepada Allah, apakah zikir saya ya Allah ibadah yang paling Engkau cintai? Lah, bukan Musa, zikirmu hanya untuk dirimu sendiri. Dengan engkau berzikir mengingat aku, maka hatimu akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah maka hatimu akan menjadi tenang. Jika bukan salat saya ya Allah, bukan zikir saya ya Allah, apakah puasa saya ya Allah yang paling engkau cintai? Lah, bukan. Puasamu juga untuk dirimu sendiri. Dengan engkau berpuasa Musa, maka engkau akan bisa mencegah hawa nafsumu. Maka ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang belakang la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan takwa maka derajat kita di sisi Allah akan mulia. Jika bukan salat saya ya Allah, bukan zikir saya ya Allah yang paling Kau cintai, dan bukan puasa saya ya Allah, lalu apa ya Allah ibadah yang paling Engkau cintai ya Allah? Wahai Musa, sedekahkah? Sedekahmu Musa, ketika engkau mengulurkan tanganmu wahai Musa kepada orang yang membutuhkan bantuanmu wahai Musa, maka wa ana fil waqi'i bijanabihi, aku berada di samping orang yang membutuhkan bantuanmu. Ketika kita mengulurkan harta kita untuk orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim piatu, maka disitulah Allah di samping mereka. Ketika mereka mendoakan kita setelah kita memberikan sedekah kita, tentunya Allah akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang mendoakan kita. Maka dari itu Abdullah bin Umair bin Abdul Aziz beliau berkata, seseorang yang ketika melakukan atau melaksanakan sholat, dia akan diantarkan setengah perjalanan menuju surga. Ketika dia melaksanakan puasa, dia diantarkan di depan pintu surga. Sedangkan apa yang bisa memasukkan, amal apa, ibadah apa yang memasukkan seseorang kepada surganya Allah? Yaitu sedekah. Kenapa sedekah? Karena dengan bersedekah kita peduli terhadap diri kita dan orang lain. Jika sholat kita hanya diperuntukkan kepada kepentingan kita, zikir juga begitu, puasa pun begitu. Tetapi ketika kita sedekah, maka manfaatnya bagi diri kita dan orang lain. Maka jangan pernah bangga bila kita hanya sholat, hanya sedekah, hanya berzikir, dan hanya puasa yang untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi kita lupa bahwasannya ada di sekitar kita, ada anak-anak yatim yang butuh uluran tangan kita. Mereka semua tidak menginginkan orang tuanya meninggal. Artinya Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita
bagaimana kita peduli terhadap mereka dengan Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa daripada ayah-ayahnya. Begitu juga dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Mereka miskin bukan karena kehendaknya. Tidak ada satupun orang yang menginginkan miskin. Maka dari itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Maukah kita berkelebihan harta mengeluarkan zakat kita? Maukah kita berkelebihan harta untuk mengelurkan tangan kita membantu mereka yang membutuhkan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahiriah batiniah sehingga kita diberi oleh Allah kekuatan iman sehingga kita mampu untuk memahami ajaran daripada syariat Islam sehingga nantinya kita di dunia ini selamat, lebih-lebih nanti di akhirat. Dan terakhir kalinya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berpesan, jagalah kenikmatan yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya apa? Seperti halnya iman. Iman adalah kenikmatan yang paling tinggi derajatnya bagi kita semua. Karena dengan iman dan Islam kita nanti hidup di akhirat kekal selamanya. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Maka dari itu jaga kenikmatan iman dengan apa? Mendatangi majelis taklim, pengajian-pengajian rutin di masjid dan semua yang telah diadakan di masjid dengan program-program thalabul ilmi. Dengan thalabul ilmi insya Allah iman kita paling tidak standar, paling tidak kita bisa mempertahankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis solihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.